Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan izin Allah juga kami dapat membacakan kembali dari kitab Fathul Ghaib yang ditulis oleh Tuan Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahullah. Untuk ini mari kita sama-sama membaca Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa khususan ila arwahi a'immati al-batin mujtahidin wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahullah. Ila sayun lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk ini kami mengambil barakah untuk membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiqiyatil alyad wa min tahibabil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihil adhar wa sahbihil akhyar wa nadani amillahi wa iqdari. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran ke-6 dari dalam kitab Fathul Ghaib yang disusun oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran ke-6. Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah, dari nafsumu dengan perintahnya, dan dari kehendakmu dengan perbuatannya, agar kamu pantas untuk menerima ilmu Allah. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai adalah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu dengan orang ramai dan telah membebaskan seluruh pikiranmu dengan segala hal yang bersangkutan dengan mereka. Tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu adalah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena dialah yang memelihara dan menjaga segalanya.
sejak dari awalnya hingga kekal selama-lamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu sebelum kamu dilahirkan, dan dia pula lah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain. Karena kamu tidak mempunyai tujuan atau kebutuhan selain kepada Allah semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu, dan pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak, badanmu pasif. Pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak, badanmu pasif. Hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri, dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian, kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap kebendaan. Karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq. Karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq, tangan yang maha kuasa akan menggerakkanmu. Lidah yang maha abadi akan memanggilmu. Tuhan semesta alam akan mengajarkanmu dan memberimu pakaian cahayanya dan pakaian kerohanian. Serta akan mendudukkan kamu pada peringkat orang-orang alim. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur bagaikan sebuah tempayan yang pecah, yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak selain kehendak Allah. Pada peringkat ini kamu dikaruniai keramat dan perkara-perkara yang luar biasa pada zahirnya. Perkara-perkara itu datang darimu, tapi yang sebenarnya adalah perbuatan dan kehendak Allah semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang yang telah luluh hatinya dan telah hilang nafsu kebinatangannya. Setelah itu, kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah, maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Aku menyukai 3 perkara dari dunia ini. 1. Bau-bauan yang harum. 2. Wanita. Dan 3. Sholat. Yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya. Semua ini diberikan kepadanya setelah seluruh kehendak dan nafsu sebagaimana disebutkan di atas terlepas dari dirinya." Allah berfirman,
Allah berfirman, Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku. Allah Ta'ala tidak akan menyertai kamu. Allah Ta'ala tidak akan menyertai kamu sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila itu telah hancur dan luluh, dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah, dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menghancurkannya lagi, sehingga kamu kosong kembali seperti semula. Dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam diri kamu, dan jika dalam pada itu masih juga terdapat diri atau ego kamu, maka Allah pun akan terus menghancurkannya. Demikian terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Tuhan. Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya. Karena aku, kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenarnya hanyalah Allah. Di dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, Hambaku yang taat senantiasa memohon untuk dekat denganku melalui solat sunatnya, sehingga aku menjadikannya sebagai rekanku, dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan dia itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengan ia melihat, menjadi tangannya yang dengan ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengan ia berjalan. Yang ia mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku. Sebenarnya ini adalah keadaan fana atau hapusnya diri, terlenyapnya diri. Apabila kamu telah melepaskan dirimu dan makhluk oleh karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat, dan oleh karena diri kamu itu bisa baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu tidak ada suatu kebaikan yang datang dari diri kamu atau dari makhluk itu, dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah semata. Karenanya datangnya buruk dan baik itu dialah yang menentukannya semenjak awalnya. Dengan demikian, dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya dan menenggelamkan kamu di dalam lautan kebaikannya, sehingga kamu menjadi titik
tumpuan segala kebaikan, sumber keberkatan, kebahagiaan, kesentosaan, nur cahaya, nur atau cahaya, keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung dan dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah dengan tingkat kemajuan mereka telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka dengan kehendak atau kemauan Allah. Mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka dengan kemauan atau kehendak Allah. Pendek kata, mereka itu mempanakkan diri mereka dan mewujudkan Allah karena mereka dijuluki Abdal. Abdal artinya perkataan yang diambil dari kata badal yang berarti pertukaran. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut, maka Allah yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian, mereka akan kembali sadar dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak egonya atau dirinya sendiri, kecuali malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah dalam kesucian kehendak mereka, dan para nabi dipelihara dari nafsu badania mereka. Sedangkan jin dan manusia telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak baik. Tapi mereka tidak terpelihara dari dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Para wali dipelihara dari nafsu-nafsu badania dan abdal. Para wali dipelihara daripada nafsu-nafsu badania. Dan abdal dipelihara dari kotoran, kehendak atau niat. Walaupun demikian, mereka tidak bebas mutlak, karena mereka pun mungkin mempunyai kelemahan untuk melakukan dosa. Tapi dengan kasih sayangnya, Allah akan menolong dan menyadarkan mereka. Demikianlah sampai di sini. Insya Allah nanti akan kita sambung dengan ajaran yang ketujuh dari pembacaan kita ini. Untuk ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Kami tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah menimpakan rahmat dan barakahnya, terutama bermanfaat bagi diri saya sebagai pembaca dan juga kepada saudara-saudara yang berkenan untuk mendengar dan mengikutinya. Semoga Allah menimpakan hidayahnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Nah, itu